saya akan recall ulang kali dengan NPM 073524111109. Di sini saya akan melakukan tugas pemrograman mobile, yaitu tugasnya membuat sistem nilai mahasiswa. Itu buat program Dart yang mensimulisasikan sistem penilaian mahasiswa dengan ketentuan berikut. Itu buat map berisi 5 mahasiswa dengan data nama, nilai ujian, dan absensi. Kedua, fungsi hitung rata-rata. Yang ketiga, fungsi tentukan grade, itu string yang mengembalikan A, B, C, D, atau D, atau E. Yang ketiga, fungsi cek kelulusan, dimana menggunakan required, itu lulus jika rata-rata nilai rata-ratanya itu lebih dari 60, lebih dari 960, dan absensinya kurang dari sama dengan 3. Yang selanjutnya itu tampilkan laporan lengkap setiap mahasiswa, nama, rata-rata, grade, dan status kelulusan. Yang terakhir itu tampilkan statistik kelas, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas. Contoh penerapan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat programnya. Sini saya akan menulis programnya dulu, dan setelah program selesai saya akan menjelaskan. Kita langsung saja membuat programnya.
Oke, di sini saya akan jelaskan program yang sudah saya buat, dimana di sini ada list map, itu untuk menyimpan data mahasiswa. Saya menggunakan struktur list of map. Kenapa? Karena setiap mahasiswa memiliki tipe data yang berbeda-beda. Nama bertipe yang berbeda, seperti ini ada nama dengan tipe data string, dan nilai bertipe data list of integer, dan absensi bertipe data integer. Kita bisa menggabungkan tipe-tipe data dalam satu list map. Karena di program diminta 5, jadi saya menulis 5. Di sini ada Budi Santoso, Sider Hayu, Aditya Koja, Rivaldi Hamid, dan Davin Hadin. Selanjutnya di sini saya membuat fungsi hitung rata-rata. Di sini fungsi hitung rata-rata yaitu fungsi pertama. Fungsi ini menerima parameter berupa list of integer, lalu menghitung rata-ratanya. Sederhananya seperti cek dulu apakah listnya kosong, list yang ini. Apakah ya listnya kosong? Jika kosong, kembalikan nilai 0. Gunakan metode reduce. Gunakan metode reduce yaitu untuk menjumlahkan seluruh elemen, yaitu bagi total dengan nilai length atau nilai rata-rata. Contohnya seperti ini. Contohnya yaitu 5 tambah 90 tambah 78 tambah 92 tambah 88. Dapat hasilnya dibagi dengan jumlahnya, yaitu ada 5, berarti dibagi dengan 5. Lanjut, kita di sini saya buat yaitu ada fungsi tentukan grade berdasarkan rata-rata nilai. Fungsi ini menerima rata-rata nilai dan mengembalikan grade berupa huruf A sampai E. Logikanya menggunakan if berjenjang. Kondisi pertama yang terpenuhi akan langsung mengembalikan nilai. Skala gradiennya adalah A untuk nilai 85. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 85, maka dia akan mendapatkan nilai A. Jika mahasiswa mendapatkan nilai 75, maka dia akan mendapatkan nilai B. Itu seterusnya. Soalnya di sini ada juga fungsi mengecek cek kelulusan, di mana fungsi cek kelulusan ini yang menarik dari fungsinya adalah penggunaan named parameter dengan keyword required. Required artinya saat memanggil fungsi ini kita wajib menyebutkan nama parameternya secara eksplisit. Aturan kelulusannya, mahasiswa dinyatakan lulus jika memenuhi 2 syarat sekaligus, itu rata-rata minimal 60 dan jumlah absensi minimal 3. Absensi maksimalnya 3. Jika satu syarat tidak terpenuhi, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Seperti itu. Kita coba untuk menjalankannya.
Untuk outputnya bisa lihat di sini. Satoso itu nilai rata-ratanya 85. Jika 8, karena 86 di sini beri Santoso mendapatkan 86, karena di yang tadi kita buat 85 itu sudah lulus mendapatkan nilai A, maka Beri Santoso mendapat nilai A. Rahayu di sini mendapatkan rata-rata 54, dia tidak lulus. Ayat Koja melakukan rata-rata 73, grade-nya C, dia tetap lulus karena dia mendapatkan rata-rata 73. Karena Rivaldi Hamid dia mendapatkan rata-rata 96, dia grade-nya A dan lulus. Sedangkan Davin Fadin rata-ratanya hanya 45, jadi dia tidak lulus. Meskipun untuk kita bisa lihat di sini, meskipun sesi dari Davin sudah lebih dari 3, jadi dan nilai rata-ratanya juga kurang, maka dia tidak lulus. Oke, lanjut. Ini kita akan membuat aplikasi katalog buku perpustakaan mini. Bangun aplikasi Flutter sederhana yang menerapkan seluruh konsep dari pertemuan ini, bukan lagi di Puppet terpisah, tetapi sebagai satu aplikasi Flutter utuh. Spesifikasi aplikasinya itu ada list, map string, berisi minimal 6 buku dengan file, judul, pengarang, tahun terbit, rating, dan tersedia. Selanjutnya buat fungsi kategori rating double, kategori rating yang mengembalikan string sangat baik, dan cukup. Itu gunakan if else. Selanjutnya tampilkan daftar buku dengan list view builder. Setiap item berupa card menampilkan semua informasi buku. Selanjutnya gunakan kontrol alur turn if untuk menampilkan badge hijau tersedia atau merah dipinjam berdasarkan variabel tersedia. Tambahkan teks file pencarian yang memfilter daftar buku berdasarkan judul menggunakan where. Tambahkan halaman detail stateful widget dengan file string catatan pinjaman yang non-null. Tampilkan tidak ada catatan. Jika null, menggunakan operator null. Terapkan minimal satu bangunan set string untuk menyimpan daftar genre unik dari seluruh buku tanpa duplikat. Aplikasi sebagai wrap of chip di bagian atas. Langsung kita buat programnya. Saya akan menulis semua kodenya terlebih dahulu, dan setelah itu saya akan menjelaskannya.
Jadi kita langsung menulis kodenya saja.
Baik, di sini saya sudah buat untuk program pustakaan ini, dimana di sini untuk yang pertama yaitu satu list map string dinamik. Sekarang kita siapkan kenapa saya menggunakan map, karena setiap buku punya banyak file, contohnya judul, pengarang, tahun, rating, dan status ketersediaan. Kenapa saya menggunakan dinamik? Karena tipe datanya berbeda-beda. Ada judul yaitu tipe data string, pengarang juga tipe data string, tahun tipe data integer, sedangkan rating tipe datanya double, dan tersedia tipe datanya yaitu boolean. Jadi dinamik membolehkan kita menyimpan berbagai tipe data dalam satu map. Di sini saya isi ada 6 buku dengan genre yang berbeda-beda. Di sini ada Laskar Pelangi dengan genrenya fisik, Bumi Manusia dengan genrenya sejarah, Filosofi Teras dengan genrenya self help, Anatomic Habits genrenya self help, Negeri Lima Menara genrenya fiksi, dan Sapiens genrenya yaitu sejarah. Lanjut ke fungsi kategori rating. Fungsi kategori rating ini untuk menerima parameter bertipe data double dan mengembalikan string. Di dalamnya kita pakai kontrol alur yaitu if. Sebenarnya harus menggunakan if else, tapi saya tidak menggunakan if else, tapi saya menggunakan return untuk mengembalikan nilai. Jika ratingnya 4,5 lebih dari sama dengan 4,5, maka dia mengembalikan nilai yaitu sangat baik. Dan jika if ratingnya itu lebih dari sama dengan 3,5, dia mengembalikan nilai yaitu baik, dan jika kurang daripada itu dia akan mengembalikan nilai yaitu cukup. Lanjut ke set string untuk genre unik. Nah, sekarang kita mau ambil genre unik dari semua buku. Di sini kita pakai set string. Kenapa set? Karena set itu koleksi yang otomatis, membuang duplikat. Jadi meskipun ada 2 buku bergenre fiksi, di set hanya muncul 1 kali. Saya pakai fitur ini karena saya pakai fitur ini yaitu for var being unique. Ini cara singkat membuat set dan list dalam satu baris, berbeda dengan list yang pakai kurung siku. Set pakai kurung karawal. Saya pakai ini hanya untuk supaya lebih simple karena hanya satu baris. Lanjut ke halaman utama atau homepage. Ini kita jadikan stateful widget karena ada interaksi yaitu pencarian variabel cari. Ini variabel cari. Kita simpan di state, dan setiap kali user mengetik kita panggil set state untuk merender ulang tampilan. Untuk memfilter buku kita pakai metode where dan list. Kita cek apakah judul buku setelah diubah ke huruf kecil mengandung kata kunci pencarian, sehingga kita konversi ke list lagi dengan menggunakan to list. Jadi ini fungsinya untuk memfilter dan pencarian menggunakan huruf kecil. Lanjut ke
list view builder. Untuk menampilkan daftar buku kita pakai list view builder. Ini lebih efisien daripada list view. Biasanya karena hanya merender item yang terlihat di layar. Nah, di bagian trailing operator, yaitu di sini kita menggunakan trailing. Ini adalah versi singkat dari if else. Kalau tersedia true akan tampilkan tersedia, kalau false dia akan tampilkan yang ini, dipinjam. Selanjutnya yaitu ada detail page. Terakhir kita buat detail page ini. Ini juga stateful widget, ada interaksi input catatan, perhatian variabel catatan yang ini. Kita taksirkan string, artinya nullable, boleh bernilai nul. Kita sediakan text file. Untuk input dan tombol simpan. Saat tombol ditekan, kita cek dulu. Kalau teksnya kosong, simpan sebagai nul. Kalau ada isinya, baru simpan teksnya. Nah, untuk simpan kita pakai operator ini, itu operator nul. Ini adalah kita pakai operator ini, null hour operation, artinya kalau catatannya nilainya nul, tampilkan tidak ada catatan. Jika tidak ada catatan, dia akan menampilkan tidak ada catatan. Kalau tidak nul, tampilkan isinya. Jika kalau ada catatan, berarti dia akan menampilkan isinya. Dengan begini aplikasi kita aman dari crash karena nul. Lanjut, kita akan coba running dan melihat hasilnya. Nah, untuk seperti ini ada 6 buku: Escape Pelangi, Buah Manusia, Filsafat di Teras, Anatomy Habits, Negeri 5 Menara, dan Sapiens. Kita coba melakukan fitur cari judul. Coba kita cari filosofi, perjalanan dengan baik. Dan di sini Bumi Tersedia itu sudah dipinjam dan Negeri 5 Menara itu dipinjam. Kita coba lihat di sini catatan peminjamannya tidak ada, ini juga tidak ada. Ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin dari saya itu saja, kurang dan lebihnya saya maaf. Cukup sekian dan terima kasih.